Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari Tadris Matematika 1B dengan NIM 228105538. Saya di sini sebagai pemateri sekaligus moderator dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang relasi, pemetaan, jenis-jenis relasi dan pemetaan. Langsung saja kita persilakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afria dari kelas 1B Tadris Matematika. NIM saya 2281050040. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Apriansyah Muryana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 22810500054. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restinisi, NIM 2281050065. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu relasi. Relasi memiliki arti menghubungkan, memasangkan, atau mengaitkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lainnya. Suatu himpunan bisa dinyatakan relasi jika himpunan satu dan himpunan yang kedua itu memiliki suatu hubungan atau pasangan. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Yang pertama yaitu diagram panah. Diagram panah adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dalam menentukan relasi. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang memiliki suatu hubungan atau pasangan. Yang kedua yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana anggota himpunan A terletak pada sumbu X dan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Diagram kartesius menyatakan suatu relasi dengan tanda titik atau noktah. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurut. Cara menentukan relasi dengan himpunan pasangan berurut yaitu himpunan A ditulis pertama dan himpunan B ditulis kedua. Contoh soal dalam relasinya. Himpunan S memiliki anggota sapi, kambing, kera, harimau. Himpunan P memiliki anggota rumput, pisang, daging. Dua himpunan tersebut memiliki relasi, yaitu makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurut, maka akan diperoleh sapi memakan rumput, kambing makan rumput, kera makan pisang, dan harimau makan daging. Jika dinyatakan dalam diagram panah, maka pertama kita buat himpunan S, yaitu sapi, kambing, kera, dan harimau. Lalu kita buat juga himpunan P, yaitu rumput, pisang, daging. Kita pasangkan atau kita relasikan sapi makannya dengan sapi memakan rumput, maka kita bikin tanda panah ke rumput. Begitu pula dengan kambing makan rumput, kita buat tanda panah rumput. Lalu kera makan pisang dan harimau memakan daging. Jika dinyatakan dengan diagram kartesius, kita buat dulu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Lalu kita tulis anggota dari himpunan A, yaitu sapi, kambing, kera, dan harimau. Di sumbu Y kita tulis anggota himpunan B, yaitu rumput, pisang, dan daging. Kita tentukan relasinya dengan noktah dengan titik, yaitu sapi memakan rumput, kambing memakan rumput, kera memakan pisang, dan harimau memakan daging. Jenis-jenis relasi yang pertama ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari relasi tersebut adalah dari himpunan B ke himpunan A. Simbolnya itu R pangkat negatif 1. Misal ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3,
dan himpunan B 2, 4, 6. Jika kita definisikan R sebagai relasi dari A ke B dengan R jika A setengah kali dari B, maka diperoleh anggota relasi yaitu 1,2, 2,4, dan 3,6. Maka inverse dari relasi tersebut adalah 2,1, 4,2, dan 6,3. Selanjutnya ada relasi reflektif. Relasi dapat dikatakan reflektif apabila setiap anggota dari himpunan A berlaku A, merupakan anggota relasi. Misal, diketahui ada himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan diperoleh relasi 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Maka relasi tersebut merupakan relasi reflektif karena 1,1 merupakan anggota relasi, 2,2 merupakan anggota relasi, dan 3,3 merupakan anggota relasi. Berikutnya, misalnya diketahui ada himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4 dan diperoleh relasi 1,1, 2,4, 3,3, 4,1, dan 4,4. Maka relasi tersebut bukan relasi reflektif karena 2,2 bukan termasuk anggota relasi. Oleh karena itu, relasi tersebut tidak termasuk relasi reflektif. Yang ketiga ada relasi simetris. Relasi dikatakan simetris jika setiap A, B merupakan anggota relasi, berlaku B, A merupakan anggota relasi. Misal, diketahui ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan diperoleh relasi 1,3, 2,4, 2,3, 3,1, 3,2, dan 4,2. Maka relasi tersebut merupakan relasi simetris karena 1,3 merupakan anggota relasi dan 3,1 merupakan anggota relasi. Kemudian ada 2,4 merupakan anggota relasi dan 4,2 merupakan anggota relasi. Lalu ada lagi 2,3 merupakan anggota relasi dan 3,2 merupakan anggota relasi. Oleh karena itu, relasi tersebut merupakan relasi simetris. Berikutnya, jika diketahui himpunan B yaitu 2, 4, 5 dan diperoleh relasi 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Maka relasi tersebut tidak termasuk relasi simetris karena 4,2 merupakan anggota relasi dan 2,4 bukan anggota relasi. Oleh karena itu, relasi tersebut tidak termasuk relasi simetris. Berikutnya yaitu relasi transitif. Relasi dikatakan transitif jika setiap A, B merupakan anggota relasi dan B, C merupakan anggota relasi, berlaku A, C merupakan anggota relasi. Misal, diketahui ada himpunan E yaitu 1, 2, 3 dan diperoleh relasi 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, dan 1,3. Maka relasi tersebut merupakan relasi transitif karena 1,2 merupakan anggota relasi dan 2,1 merupakan anggota relasi, maka 1,1 merupakan anggota relasi. Serta ada 2,1 merupakan anggota relasi dan 1,3 merupakan anggota relasi, maka 2,3 merupakan anggota relasi. Jika diketahui himpunan F yaitu 1, 2, 3 dan diperoleh relasi 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3, maka relasi tersebut tidak termasuk relasi transitif karena 1,2 merupakan anggota relasi dan 2,3 merupakan anggota relasi, tetapi 1,3 bukan merupakan anggota relasi. Oleh karena itu, relasi tersebut tidak termasuk relasi transitif. 5. Relasi antisimetris. Relasi dikatakan antisimetris jika A, B anggota dari R, B, A bukan anggota dari R, dan apabila A, B anggota dari R dan B, A anggota dari R, maka berlaku A sama dengan B. Misal, terdapat himpunan D beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan diperoleh relasi 1,3, 2,4, 4,2, dan 4,4. Maka relasi tersebut bukan antisimetris karena 2,4 anggota dari R dan 4,2
anggota dari R, tetapi 2 tidak sama dengan 4. Dan diketahui himpunan E beranggotakan 2, 4, 5 dan diperoleh relasi 2,2, 4,4, 5,5 dan 4,2. Maka relasi tersebut merupakan antisimetris karena 4,2 anggota dari R dan 2,4 bukan anggota dari R. 6. Relasi ekuivalen. Relasi dapat dikatakan ekuivalen jika relasi tersebut memenuhi syarat yang termasuk pada relasi refleksi, simetris, dan transitif. Misal, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3 dan diperoleh relasinya 1,1, 1,2, 2,2, 2,1 dan 3,3. Maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen karena terdapat relasi-relasi berikut. A. Relasi refleksi, yaitu 1,2 anggota dari R, 2,2 anggota dari R, dan 3,3 anggota dari R. B. Relasi simetris, yaitu 1,2 anggota dari R, maka 2,1 anggota dari R. C. Relasi transitif, yaitu 1,1 anggota dari R, 1,2 anggota dari R, maka 1,2 anggota dari R serta 1,2 anggota dari R dan 2,2 anggota dari R, maka 1,2 anggota dari R. Yang selanjutnya adalah pemetaan atau fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, dan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Jadi syarat pemetaan atau fungsi itu ada dua. Yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu terhadap anggota himpunan B. Dan syarat yang keduanya adalah seluruh anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan. Jika salah satu tidak memiliki pasangan, maka tidak disebut dengan fungsi. Yang selanjutnya ada contoh pemetaan. Jika ada soal himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 4, 16 sama 25, jika hubungan himpunan A dan himpunan B merupakan akar kuadrat dari, nyatakan hubungan tersebut dalam diagram panah. Jadi langsung saja dibuat diagram panahnya ya dua, jadi himpunan A sama himpunan B. Nah, langsung saja himpunan A kan 1, 2, 3, 4, himpunan B nya kan 1, 4, 9, 16 sama 25. Jadi satu kuadrat itu kan satu, berarti pasangan satu itu ke satu lagi. Jadi selanjutnya dua kuadrat kan 4, jadi pasangan 2 itu 4. Yang ketiga, 3 kuadrat itu kan 9, yang keempat 4 kuadrat itu 16. Jadi pasangan 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 sama 16. Jadi bisa dinyatakan bahwa himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi karena himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan terhadap himpunan B, dan himpunan A semuanya memiliki pasangan. Terima kasih. Jenis pemetaan atau fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar merupakan sebuah fungsi yang terdapat pada aljabar. Yang kedua adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa pangkat dari suatu konstanta. Dalam persamaan fungsi tersebut, bentuk umumnya adalah y sama dengan ax. Yang ketiga adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah inverse fungsi dari fungsi eksponen karena adanya sebuah kesetaraan sifat eksponen dan logaritma sama dengan y sama dengan a log x sama dengan ax. Yang ketiga adalah fungsi konstan. Fungsi konstan adalah sebuah fungsi y sama dengan fx dengan fx sama dengan sebuah konstanta tetapan untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Artinya, untuk semua nilai x dalam daerah asalnya df hanya berpasangan dengan sebuah nilai dalam wilayah hasil wf. Dalam bentuk pemetaan, fungsi konstanta ditulis sebagai f dari 2x mendekati fx sama dengan k dengan x anggota himpunan real, dan k adalah sebuah konstanta atau nilai tetapan. Contoh fungsi konstan adalah fx sama dengan k, dan k adalah konstanta. Jika nilai x disubstitusikan, maka hasilnya akan konstan.
Selanjutnya adalah fungsi identitas. Fungsi identitas adalah suatu fungsi y sama dengan fx dengan fungsi fx sama dengan x untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Ini berarti untuk semua nilai x dalam daerah asal df berpasangan dengan nilai x itu sendiri dalam wilayah hasil wf. Fungsi identitas fx sama dengan x seringkali ditulis dengan fx sama dengan x menyatakan identitas. Selanjutnya adalah fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi y sama dengan fx sama dengan ax ditambah b kurang a ditambah b merupakan anggota himpunan real. A bukan sama dengan 0 untuk semua x dalam daerah asalnya. Fungsi linear fungsi dengan pangkat tertingginya adalah 1. Tuliskan dengan persamaan fx sama dengan ax ditambah b. A bukan sama dengan 0, grafiknya berupa garis. Selanjutnya fungsi kuadrat dituliskan dengan persamaan fx sama dengan ax pangkat 2 ax 2 ditambah bx tambah c. A bukan sama dengan 0, grafiknya berupa kurva parabola. Yang terakhir adalah fungsi polinom. Fungsi polinom fungsi variabel bebas yang mengandung banyak suku atau polinom merupakan bentuk umum persamaan dari fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi identitas, dan fungsi konstan. Tulis fx sama dengan an xx tambah an min 1 xn min 1 ditambah mendekati plus a. 9. Fungsi irasional ditulis dengan fx sama dengan akar x ditambah 1. 10. Fungsi transcendent. Fungsi transcendent merupakan fungsi yang tidak mengandung aljabar. 11. Fungsi pecahan. Fungsi yang terbentuk dari pecahan atau terdiri dari pembilang dan penyebut. 12. Fungsi ganjil. Fungsi yang memenuhi persamaan f minus x sama dengan minus fx. Grafik yang tergambar berbentuk simetris dengan titik pusat 0. 13. Fungsi genap. Fungsi yang memenuhi persamaan f minus x sama dengan fx. Grafik yang tergambar berbentuk simetris terhadap sumbu y. 14. Fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak. Fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak adalah fungsi y sama dengan fx dengan fx sama dengan nilai mutlak x untuk semua nilai x dalam daerah aslinya. Untuk nilai mutlak x dibaca dengan nilai mutlak x.